عليه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustaz Yazid ibn Abil Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Adab yang ke-14 Adab yang ke-14 Udah? Hah? 15 Adab yang ke-15 mendakwahkan ilmu. Mendakwahkan ilmu. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, saudaraku seiman, ilmu syar'i yang telah kita peroleh dan pahami bukanlah untuk kita sendiri, namun kita harus mendakwahkannya. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di surat Al-Asr, bahwa manusia mereka berada dalam kerugian kecuali empat kelompok. Yang pertama orang yang berilmu, kemudian mereka yang beramal, kemudian mereka yang mendakwahkannya, dan mereka yang bersabar. Dan berilmu dan beramal ini akan menyempurnakan dirinya sendiri memang, tapi masih belum sempurna sampai kemudian dia juga menyempurnakan orang lain dengan mendakwahkan ilmu ini, serta dia bersabar di dalam menjalani itu semua, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan serta mendakwahkannya. Karena untuk menggapai kesempurnaan, terhindar kita dari kerugian, kita perlu dengan mendakwahkan, dengan mengajarkan ilmu yang telah kita pahami. Dan bahkan ini juga diantara cara bagi kita untuk mengikat ilmu itu, agar ilmu tidak lupa, agar ilmu tidak mudah lepas, adalah caranya dengan mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain. Akan tetapi tahapan seorang penuntut ilmu dia mulai berdakwah itu kalau memang ada yang dia pahami. Jadi janganlah sampai dia mendakwahkan ilmu padahal dia sendiri tidak belajar, tidak diketahui barangkali riwayat di mana dia mempelajari agama, tapi kemudian tiba-tiba dia bertindak sebagai seorang pendakwah. Memang kita mendakwahkan hal-hal yang kita ketahui, tapi lebih dari itu jangan sampai kita melampaui batas yang kemudian bertindak bahkan mungkin melebihi seorang mufti, seorang yang pemberi fatwa. Balighu anni walau ayah, keterangan dari Nabi yang beliau sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu yang dipahami. Dan juga bukan hanya membatasi pada itu saja, dan dituntut bagi seorang dai, bagi semua pendakwah untuk terus mendalami masalah agamanya. Cukuplah tadi apa yang kita sampaikan. Kalau Rasul saja yang beliau diwahyukan, beliau masih belajar, masih mempelajari Al-Quran, tentunya kita juga tidak ada wahyu yang diturunkan kepada kita, dan kita dalam keadaan tidak mengetahui, terlahir di dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk terus belajar. Sehingga tahapan mendakwahkan ilmu ini setelah memang dia memahami apa yang perlu untuk dia sampaikan kepada orang lain. Apalagi tahapan dakwah ini tahapan yang tidak mudah di satu sisi. Karena apa? Selain dia harus memahami ilmu yang akan disampaikan, dia juga harus memahami orang yang akan dia sampaikan. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, haditsun nas bima ya'rifun, sampaikan kepada orang lain ilmu ini, agama ini
sesuai dengan kemampuan mereka untuk mencerna. Jadi ini juga perkara yang harus diketahui oleh seorang pendakwah, seorang yang dia menyampaikan, ya, bagaimana orang-orang yang akan dia dakwahi, ya, dia perlu untuk memilih kata-kata yang mudah untuk dipahami ataupun pembahasan-pembahasan yang itu bisa untuk mereka cerna. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan maksudnya, yaitu berdakwah, mengajak kepada syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan 3 atau 4 tingkatannya yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini diantara metode berdakwah yang Allah firmankan, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Cara hikmah tentunya adalah sebuah cara yang memang dipenuhi dengan ilmu. Dia harus paham, ya, yang bahwa yang akan dia sampaikan itu adalah sesuatu yang memang diyakini kebenarannya. Benar, itu tidak bertentangan, itu bukan perkara yang mengada-ngada. Hikmah juga menuntut seseorang harus mampu untuk membaca ataupun menyikapi, memahami bagaimana kondisi orang yang akan didakwahkan, bagaimana kondisi lingkungan dan faktor-faktor yang lain, agar apa yang disampaikan itu mudah untuk dipahami, ya. Terkadang, dan Rasulullah demikian, beliau pada banyak kesempatan beliau tampakkan sikap yang berbeda. Ada yang ketika ditanya, beliau menjawab hal-hal yang wajib saja. Ketika diberi nasihat, ya, beliau sampaikan ini amalannya, sampaikan ini, berbeda-beda. Terkadang, ya, tidak sama. Karena apa? Beliau memahami kondisi orang yang bertanya, ya, seperti itu. Pernah orang bertanya, artinya dia minta dinasihati, ausini, beliau bersabda, la taghdab, jangan marah. La taghdab, sampai 3 kali beliau ucapkan la taghdab, jangan marah. Beliau paham kondisi orang tersebut demikian. Di kondisi yang lain, ya, beliau sabdakan, nasihatkan dengan hal-hal yang lain. Ini cara hikmah. Terkadang juga sebuah pertanyaan yang mungkin diberi dengan jawaban, ya, atau mungkin tidak semua pertanyaan untuk dijawab, dan banyak hal yang intinya seseorang kalau berbicara hikmah dalam berdakwah, tidak mungkin itu bisa dipraktekkan kalau tanpa didasari oleh ilmu, ya, keyakinan yang pasti bahwa yang dia sampaikan itu memang harus dia pahami, keyakinan yang sesuai dengan, ya, petunjuk syariat ini. Demikian juga hikmah menuntut seseorang juga harus mampu dengan kondisi orang yang akan dia dakwahi. Juga dengan wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, dengan nasihat, ya, dengan berupa nasihat, kalimat-kalimat yang ini mudah untuk dipahami oleh seseorang. Atau juga terkadang dakwah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah yakni kita menunjukkan kebenaran kepada seseorang. Terkadang ada, ya, metode kita mendebat orang-orang yang memang menolak, tapi berdebat dengan cara yang baik. Jadi memang kalau ada maslahat dalam perdebatan, yakni untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang hak, dan mana yang batil, maka ini diperkenankan. Tapi terkadang ada perdebatan yang kita tidak diperbolehkan, ya, jadi tidak perlu untuk kita tanggapi semua tantangan debat, karena terkadang yang diminta itu bukan untuk mencari hidayah, mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka yang benar, ya. Terkadang ada mudarat yang lebih buruk, sehingga memang tidaklah yang melakukannya kecuali orang-orang yang memang memiliki kompetensi di dalam menjelaskan masalah yang akan diperdebatkan. Ini berkaitan dengan mendakwahkan, dan juga di surat Yusuf ayat 108 bahwa dakwah itu ya, membutuhkan ilmu, sebagaimana yang Allah firmankan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Jadi dakwah yang benar bukan mengajak orang lain untuk ikut kata dia, tidak, ya, bukan untuk mengikut kata dia menjadi pengikutnya, tidak, akan tetapi dakwah yang benar yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk semakin dia
mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hakikat pendakwah yang benar, para dai yang benar, ya mereka pewaris para nabi. Mereka adalah pewaris para nabi. Dan Rasulullah seperti yang difirmankan di sini mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada misalkan seorang pendakwah, dia mengajak orang lain untuk fanatik kepada dirinya, bahkan menjauhkan orang lain dari sunnah Rasulullah, maka ini melenceng ataupun menyimpang dari metode dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ala basiratin, ala basiratin, jadi berdakwah itu dengan keyakinan, dengan ilmu, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang dimaksud dengan basirah dalam dakwah adalah seorang dai harus mengetahui hukum syar'i. Jadi harus belajar. Jadi tahapan itu kan belajar, mengamalkan, mendakwahkan. Itu tahapannya. Jadi kalau dakwah dulu belajar enggak, apa yang dia dakwahkan? Sekedar ngajak-ngajak saja benar, pada batasan itu. Tapi kan ada yang harus untuk dipelajari oleh seseorang. Ayo kita ngajak orang lain salat benar, ngajak orang lain beribadah, tapi nanti bagaimana cara salat yang benar? Bagaimana cara berwudu yang benar? Cara taharah yang benar? Ini juga harus dipelajari, harus dipelajari. Jadi kewajiban untuk mengetahui hukum syar'i. Cara berdakwahnya juga, karena memang dakwah bisa disampaikan dengan lisan dan juga terkadang disampaikan dengan tulisan, dan seseorang ada yang Allah Ta'ala kurniakan, dia mampu menyampaikan ilmu ini, menyampaikan dakwah dengan berbagai macam cara. Ada orang yang dia pandai pidatonya, ada orang yang juga pandai menulis, tapi ada orang yang diberi kekurangan dalam hal berbicara. Dia kalau menyampaikan ilmu datar-datar saja, tidak memiliki retorika yang baik. Intinya ilmu disampaikan. Tapi kalau tulisan, Masya Allah, tulisannya mudah untuk dicerna. Dan itu bagi kita, bagi kita para penuntut ilmu, bukan menjadi sebuah masalah sebenarnya, karena kita tidak sedang mencari hiburan di majelis-majelis ilmu. Kita tidak sedang mencari seorang yang pandai retorika, tidak. Bagi kita apa yang disampaikan, walaupun datar-datar saja kajian, kita memang tidak sedang mencari hiburan, tidak sedang mencari tertawa dalam majelis ilmu, bukan. Yang penting apa disampaikan, dan jangan sampai kita nanti juga salah, nggak enak, penyampaiannya bikin kita ngantuk, penyampaiannya datar-datar saja. Ini salah dalam niat, dia sedang mencari hiburan, bukan mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu, terserah mau disampaikan dengan cara apapun, selama perkataan yang disampaikan itu jelas, sumbernya juga jelas, sudah. Masalah retorika, intonasi, cara berbicara, semangat menyampaikan, ini adalah kemampuan yang masing-masing dai itu berbeda, nggak bisa untuk disamakan. Ada orang dia mampu untuk menyampaikan dengan penuh semangat, punya vokal yang bagus juga, punya suara yang lantang, tapi tidak semua orang bisa seperti. Ada orang yang mungkin dia datar-datar saja. Nah, bagi kita itu ujian juga, bagi para penuntut ilmu, jangan sampai ada kesan kita menyamaratakan, pengennya ustadz ini seperti ustadz itu, nggak bisa. Bagi kita adalah apa yang disampaikan, sudah, fokus kita adalah apa yang disampaikan, bukan cara dia ataupun retorika, dan ilmu harus kita terima melalui cara apapun. Terkadang walaupun dengan cara kita dimarahi, kalau memang untuk kebenaran, mau tidak mau harus kita sampaikan. Nasihat juga sama, intinya nasihat disampaikan dengan cara yang baik. Tapi kalaupun nasihat ada yang sampai kepada kita dengan cara yang tidak baik, tapi tetap bagi kita untuk menerima. Masalah dia cara menyampaikan, barangkali ada kekurangan pada dirinya, itu urusan dia. Tapi urusan kita manakala memang yang disampaikan itu adalah perkara yang hak, yang ma'ruf, yang baik, maka wajib untuk kita terima. Dia juga harus mengetahui cara berdakwah, mengetahui keadaan orang yang menjadi objek dakwah. Karena orang berbeda-beda, berbicara di hadapan orang-orang yang punya latar pendidikan, sah-sah saja kita menggunakan istilah-istilah yang
bisa mereka pahami. Tapi untuk orang yang awam, ya, kadang masyarakat aja ada bingung, antum itu apa artinya kadang kan. Kita ngomong anak antum berapa kali dia nggak paham apa itu kadang kan. Apa anak antum itu? Jadi istilah-istilah terkadang yang simpel seperti itu, dan istilah-istilah syar'i juga ini perlu untuk kita pahami kondisi masyarakat yang ada. Terkadang banyak sekarang yang bahasa Arab jadi sebuah istilah dalam bahasa Indonesia. Sering kadang disebutkan hatta, dia pun hatta apa? Hatta bahasa Arab ya, meskipun dalam bahasa kita kan. Tapi terkadang ya demikian. Ini orang yang mungkin tadi dia terbiasa dengan istilah-istilah Arab, maka ini juga harus benar-benar dia memahami siapa yang diajak berbicara. Jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang itu ternyata tidak dipahami oleh audiensnya, dipahami oleh orang-orang yang mendengar. Kemudian juga memahami siapa yang orang-orang yang diajak belajar ya. Jadi yang namanya anak-anak nggak mungkinlah kita kasih makanan orang tua ya. Kata para ulama, ta'amul kibar summus sighar, makanan orang dewasa itu menjadi racun bagi anak-anak. Nah ini juga bagi para dai, bagi para orang-orang yang mendakwahkan, dia juga harus paham apa nih kira-kira materi yang masih mampu untuk mereka jangkau, mereka pahami. Kita berbicara akidah yang dasar-dasar saja, fikih juga sama yang dasar-dasar. Takutnya apa? Ya tadi, makanan orang dewasa dikasih kepada bayi, kepada anak-anak, bukan jadi gizi, bisa jadi penyakit, bisa jadi racun. Nah, ini ar-rabbaniyun ya, orang-orang ya para pendakwah, para rabbani, mereka yang mengajarkan memang dari tahapan yang paling mendasar ya. Dan demikian juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya di dalam menyampaikan, beliau sangat memahami bagaimana kondisi orang-orang yang minta nasihat kepada beliau. Dan penulis kemudian menyebutkan di antara objek dakwah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi objek dakwah artinya orang-orang yang berhak untuk kita dakwahkan pertama kali adalah keluarga kita ya, suami kepada istrinya, kepada orang tua, kepada anaknya, kepada adik-adiknya, kepada pamannya, kerabat-kerabat yang paling dekat, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah. Bagi kita yang sudah memahami dan ingin menyampaikan ya, masalah nanti kesulitan kita cara menyampaikan, ya intinya niat yang ikhlas ya. Memang kita berharap agar mereka bisa mendapatkan petunjuk, itu yang paling utama. Terkadang sebuah kata dirangkai sebagus apapun, ya kalau memang dia hanya berupaya ingin menyampaikan dengan perkataan yang baik, dengan ungkapan yang baik, itu mungkin akan dipuja oleh orang yang mendengarnya, bagus, hanya bagus saja, tapi nggak sampai ke hati. Tapi kalau memang dia ikhlas ya, walaupun dengan kata-kata yang biasa saja, tapi kalau memang ikhlas dia berharap dari perkataannya orang-orang bisa dapatkan hidayah, maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan minal qalb ilal qalb, dari hati sampai ke hati. Itu yang paling penting bagi kita, ikhlas di dalam mendakwahkan ya. Masalah retorika tadi, masalah cara menyampaikan, nggak pandai berbicara, itu perkara yang memang Allah Ta'ala jadikan seseorang berbeda-beda. Tapi untuk menyampaikan yang benar, insyaallah itu akan dimudahkan bagi orang-orang yang memang meminta taufik ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini At-Tahrim ayat 6, Allah perintahkan qu anfusakum, jaga diri kalian. Jadi kita dulu ya, kalaupun ingin berdakwah ya kita dulu harus belajar. Kita harus belajar. Kemudian wa ahlikum, juga keluarga kalian, untuk kalian jaga dari api neraka ya. Dan kemudian penulis menyebutkan di halaman 54, di antara sarana-sarana yang dapat digunakan untuk berdakwah sangat banyak. Di antaranya berdakwah menyeru kepada Allah melalui surat, melalui tulisan ya.
khutbah, mengadakan muhadarah, yakni ceramah, majelis ilmu, menulis buku, melalui kaset dan yang lainnya, majalah Islami. Ini semua banyak. Apalagi saat ini begitu banyak media-media dakwah yang ini bisa ya kita gunakan. Kecanggihan teknologi, ada video-video pendek, ada tulisan-tulisan yang baik, ini bisa untuk kita bagikan melalui ya HP saat ini begitu banyak ya kemudahan. Dan ini termasuk cara ya bagi orang-orang yang dia tidak mampu secara langsung mendakwahkan, maka dengan cara tidak langsung berupa tulisan ataupun pesan-pesan dalam video. Maka ini semua yang penting niat kita memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berharap kita dan semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berdakwah ini sebuah amal ibadah yang mulia. Allah taala berfirman terkait dengan orang-orang yang berdakwah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Jadi maksudnya apa? Bahwa orang-orang yang berdakwah kalau memang mereka mengajak kepada Allah, itu adalah perkataan-perkataan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Berarti amalan mereka amalan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada keutamaan ketika kita mendakwahkan orang lain, ya, bahwa mereka yang mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka kita akan dapatkan pahala dari ibadah mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Man dalla ala khairin kafa'ili, ya, falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjuki, mengajak pada sebuah kebaikan, dia akan dapatkan pahala orang yang melaksanakannya. Juga dalam hadis di sini, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ya, apapun yang bisa kita lakukan mengajak orang lain pada kebaikan, kita praktekkan. Walaupun mungkin hanya berupa pesan singkat, yuk ke masjid, yuk ikut kajian, ya, yuk kita belajar, dan tidak bosan-bosannya kita untuk mengajak orang lain, ya, karena ya nasihat ya tidak bisa terkadang diterima hanya sekali, butuh berkali-kali. Ya, orang saat ini kan mereka ya manusia pada banyak menerima kemaksiatan, menerima kemungkaran. Karena apa? Karena itu yang sering mereka dapati. Kebiasaan menerima kemaksiatan, awalnya menolak memang, ya, adanya dosa, orang mengingkari adanya orang-orang minuman keras, orang yang melakukan praktek maksiat secara terang-terangan. Tapi karena sudah jadi kebiasaan, lama-lama akhirnya apa? Ya seperti itu. Nah, maka kita juga untuk tidak malu untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, sebagaimana kemaksiatan juga disampaikan oleh orang-orang yang tidak benar, ya, sehingga ya tidak cukup sekali ya nasihat-nasihat untuk terus kita sampaikan. Tentunya bagi diri kita juga untuk terus mengulang-ulang ilmu ini, mengulang-ulang nasihat yang kita pahami, dan juga tidak bosan-bosannya mengajak orang lain. Karena apa? Pahala tadi, ya, karena di balik ini semua ada pahala yang besar. Kita bisa dapatkan apa? Pahala yang double. Kita praktekkan ilmu kita dan kita ajarkan orang yang mempraktekannya, maka ini menjadi amal jariah bagi kita, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang terakhir terkait dengan adab utama para penuntut ilmu adalah ikhtiar as-sahib as-salih, ya, memilih teman yang baik. Hendaknya seorang penuntut ilmu memilih teman yang baik yang dapat membantunya dalam perkara-perkara kebaikan. Seorang teman akan memberikan pengaruh kepada temannya, ya. As-sahib sahib, kata pepatah, as-sahib sahib. Sahib itu sahib yang menarik, ya. Jadi kalau kita berteman, maka akan mengikuti, ya, sedikit banyaknya akan mengikuti tabiat teman kita yang, ya, tadi, ya, akhlak, dari tutur kata dan yang lainnya. Ya, kalau berteman dengan orang yang buruk akan dapatkan juga keburukannya. Tapi kalau berteman dengan yang baik, maka ini yang semestinya untuk kita lakukan.
Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang yang pandai besi, ya, tukang tempa besi di kita. Adapun penjual minyak wangi, ya, kalau kita berteman dengannya, bisa jadi ia memberikanmu minyak, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan aroma yang harum darinya. Ada manfaat yang akan kita dapatkan. Adapun pandai besi, bisa jadi ia membakar bajumu, atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Ini bukan berarti mencela profesi pandai besi, tidak, ya. Rasulullah sedang memberi perumpamaan tentang sebuah akibat, dan ini bukan sedang membenci atau menganggap profesi pandai besi profesi yang buruk, tidak, bukan itu yang dimaksudkan, tapi perumpamaan dalam kita bergaul, ya. Dalam bergaul dengan, ya, penjual minyak wangi akan dapat wanginya, tapi dengan pandai besi dapat panasnya, dapat baunya, atau mungkin ada terbakar dari pakaian kita, ya. Ya, seperti berteman dengan perokok lah, mungkin barangkali ini bisa untuk kita kiaskan, berteman dengan penjual minyak wangi, berteman dengan perokok. Dengan perokok kita dapat asap, ya, barangkali baju kita juga yang bolong-bolong kena apinya, belum lagi dapat penyakit dari rokoknya, dan mungkin bisa jadi akan ngikut ngerokok juga, ya. Adapun dengan penjual minyak wangi, kalaupun kita nggak bisa beli, dia nggak ngasih kita, dapatkan aroma, paling minimal ada yang kebaikan yang kita dapatkan. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata mengomentari hadis ini, di dalam hadis ini terdapat keutamaan bermajelis dengan orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kebaikan, akhlak mulia, yang wara', ya, yang mereka berhati-hati dalam menjalankan agama ini, ilmu dan adab, dan di dalamnya juga terdapat larangan bermajelis dengan pelaku kejahatan, pelaku kebid'ahan, orang-orang yang bicarakan aib orang lain dan yang selainnya dari berbagai macam perbuatan tercela, ya. Almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang itu akan berada di atas agama temannya, maka dia hendaknya benar-benar memperhatikan siapa yang diajak sebagai teman. Jadi ini adab tidak hanya dalam majelis ilmu, ya, dalam menuntut ilmu, tapi pada semua aktivitas kita, agar apa? Keistiqomahan itu tetap terjaga. Dengan adanya teman-teman yang soleh selalu mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga saat kita lalai, saat kita bermaksiat, teman yang mengingatkan kita, dan jangan kita tersinggung, ya. Kalau memang, ya, kita ingin mencari kebenaran dan kita ingin baik, maka tadi kita menerima nasihat, walaupun mungkin cara teman kita enggak baik, ya, walaupun cara yang menyampaikannya cara yang kurang baik, ya, kita terima. Kita wajib untuk menerima kebenaran. Dan tentunya seorang pasti ada kekurangan, ya. Mencari teman yang paling sempurna, kalau begitu cari yang benar-benar sempurna, yang enggak ada. Manusia yang enggak ada. Kalau kita yang ingin sempurna, ya hidup sendiri, ya, hidup sendiri. Itu pun Allah alam kita sendiri akan berubah menjadi baik atau tidak. Tapi paling tidak, ya, kita memilih di antara teman-teman yang ada yang, ya, kita hanya menilai zahir, ya. Manusia hanya menilai zahir saja. Zahirnya dia dekat dengan kebaikan, dia mudah untuk beribadah kepada Allah, tutur katanya tutur kata yang lembut, jauh dari ghibah, ya, kita bermujalasah, kita bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Kita hanya bisa menilai zahir, ya, sehingga, ya, tadi menjauhi orang-orang yang, ya, secara zahirnya juga melakukan kemaksiatan, ya, pada muamalah duniawi, sebatas muamalah duniawi, mungkin ada transaksi jual beli, sebatas itu tidak mengapa. Tapi yang dimaksud sini adalah as-sahib, seseorang yang memang kita akan terbiasa dekat dengan dia. Pada semua aktivitas kita akan sangat sering terbiasa berduaan dengan dia. Maka, nah, orang-orang yang akan kita jadikan sebagai teman seperti ini, rekan, relasi kita, ini orang-orang yang kita harapkan, ya, orang-orang yang soleh, agar paling tidak, kalaupun kita tidak saleh, kita bisa mendapatkan manfaat dari
dari mereka ya. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi syafaat bagi kita ya. Kita barangkali tidak memiliki amalan yang baik, tapi di akhirat kelak mereka bisa menjadi penolong. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum aduun illal muttaqin ya. Karena pada hari kiamat kelak itu semua akan terputus hubungan kekerabatannya, hubungan persahabatannya, tapi tidak bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dia akan terus bisa memberi manfaat di dunia maupun di akhirat kelak, bisa menjadi syafaat bagi teman-temannya insyaallah. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa disampaikan pembacaan dari kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu berkenaan dengan adab-adab utama bagi para penuntut ilmu, yang ini hal yang sangat penting ya, yang disebutkan oleh penulis. Beliau kumpulkan dari beberapa kitab ya, tentunya untuk terus kita ulang-ulang ya, agar apa? Agar aktivitas kita menuntut ilmu ini tidak menjadi aktivitas yang sia-sia ya, karena urusan duniawi kerja itu ada aturannya, ada ilmunya, ada belajarnya, tata caranya. Akhirat juga sama, untuk mendapatkan ilmu ya perlu ada pengagungan, perlu ada adab yang untuk kita tunjukkan agar keberkahan ilmu itu bisa kita dapatkan. Selanjutnya nanti ya, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada adab seorang penuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi wa a'inna fihi 'alal qiyami was siyam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.